Di setiap sudut rumah sakit, kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga keselamatan pasien. Salah satu tantangan terbesar bagi kami adalah risiko jatuh, terutama pada pasien dengan kondisi yang rentan. Faktor penyebab jatuh dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah yang berkaitan dengan kondisi pasien, seperti adanya riwayat jatuh sebelumnya, usia terutama pada lansia dan anak-anak, atau adanya gangguan penyakit tertentu seperti gangguan keseimbangan, penyakit muskuloskeletal, stroke, ataupun penggunaan obat-obat tertentu. Faktor ekstrinsik yaitu yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar pasien, seperti adanya pencahayaan yang kurang, lantai yang licin, atau penataan ruangan yang tidak sesuai. Di instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat, kami melakukan screening menggunakan modifikasi Get Up dan Go Test. Perhatikan cara berjalan pasien, apakah pasien tampak tidak seimbang atau sempoyongan. Apakah pasien memegang pinggiran kursi atau meja atau benda lain sebagai penopang saat akan duduk? Jika terdapat jawaban ya pada salah satu pertanyaan tersebut, pasien dinyatakan beresiko jatuh. Jika pasien beresiko jatuh, lakukan intervensi berikut. Pasangkan pita warna kuning tanda risiko jatuh pada lengan pasien. Lakukan edukasi untuk mencegah jatuh kepada pasien dan keluarga sebagai berikut. Jelaskan kepada keluarga untuk selalu mendampingi pasien, misalnya jangan tinggalkan pasien sendiri di toilet. Jelaskan pada pasien untuk berhati-hati saat melakukan mobilitas. Bila pasien tidak didampingi keluarga dan dinilai memerlukan alat bantu seperti kursi roda, minta petugas keamanan untuk menyediakannya. Bantu pasien duduk, naik ke tempat tidur ketika akan dilakukan pemeriksaan dokter. Beri rekomendasi kepada dokter pemeriksa untuk dikonsulkan ke poliklinik atau dokter rehabilitasi medik. Lepas pita berwarna kuning pada pasien yang telah menyelesaikan pelayanan di instalasi gawat darurat dan pada pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap. Kemudian, pasangkan stiker berwarna kuning sebagai penanda risiko cedera pasien akibat terjatuh untuk pasien rawat inap. Bantu pasien yang melakukan aktivitas pada situasi yang meningkatkan risiko jatuh. Misalnya, pasien pindah dari ambulans, pasien naik ke tempat tidur periksa, dan lain-lain. Bantu pasien melakukan kegiatan di lokasi yang meningkatkan risiko jatuh. Misalnya, pasien melakukan latihan dengan menggunakan alat-alat yang meningkatkan risiko cedera akibat terjatuh di instalasi rehabilitasi medik. Dampingi pasien beresiko cedera akibat terjatuh yang terlihat kesulitan melakukan aktivitas, misalnya konsultasi ke klinik lain. Untuk mencegah pasien terjatuh di ruangan rawat inap, kami melakukan upaya-upaya berikut ini. Melakukan pengkajian lanjutan dengan melakukan penilaian sebagai berikut. Penilaian pasien risiko jatuh di ruang rawat inap dilengkapi dalam waktu 1 kali 24 jam dengan menggunakan skala sebagai berikut. Pasien dengan kondisi postoperasi, pasien berusia kurang dari 3 tahun, dan pasien yang telah jatuh dikategorikan sebagai pasien dengan risiko jatuh tinggi. Pencegahan jatuh pada pasien psikiatri di rumah sakit jiwa merupakan upaya yang sangat penting dan krusial dalam memastikan keselamatan serta kualitas perawatan pasien. Pasien psikiatri di rumah sakit jiwa mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum karena beberapa faktor khusus seperti pasien dengan kondisi akut, pasien yang baru saja diberikan obat psikiatri baik oral maupun injeksi, dan pasien geriatri. Secara keseluruhan, pencegahan jatuh pada pasien psikiatri di rumah sakit jiwa tidak hanya melibatkan pengelolaan lingkungan, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik seperti pengelolaan obat,
pengawasan intensif, edukasi pasien dan keluarga, serta komunikasi efektif antar tenaga kesehatan. Berikut merupakan upaya pencegahan pasien jatuh di ruang rawat inap dewasa. Bagi pasien dengan risiko jatuh rendah, jika pasien didampingi, orientasikan ruangan kepada pasien dan keluarga. Orientasikan bagaimana cara menggunakan alat-alat seperti menaikkan tempat tidur, menggunakan bel, dan sebagainya. Lakukan monitoring terhadap keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien. Lakukan monitoring terhadap kualitas tidur pasien. Lakukan monitoring terhadap aktivitas pasien, berikan bantuan bila diperlukan. Pastikan alat bantu jalan seperti kursi roda, walker atau tongkat dalam kondisi baik. Hindarkan barang-barang yang berbahaya atau beresiko di dekat pasien. Hindari ruangan yang tidak tertata dengan baik dan pastikan lantai tidak licin. Berikan penerangan dan pencahayaan yang cukup pada ruangan. Pastikan pengaman tempat tidur terpasang, roda tempat tidur terkunci, dan posisi rendah. Dekatkan bel dengan pasien. Anjurkan pasien menggunakan pakaian yang tidak menimbulkan cedera dan celana di atas mata kaki. Anjurkan pasien untuk menggunakan alas kaki atau sepatu yang tidak licin. Lakukan penilaian ulang skor risiko jatuh setiap 1 kali 24 jam atau bila mendapatkan obat yang termasuk dalam daftar obat yang dapat menyebabkan risiko jatuh. Dokumentasikan tindakan pencegahan yang dilakukan dan skor risiko jatuh pada berkas rekam medik pasien. Sedangkan pada pasien dengan risiko jatuh tinggi, lakukan intervensi sebagai berikut. Lakukan intervensi yang sama seperti pada pasien dengan risiko jatuh yang rendah. Pasangkan stiker warna kuning pada gelang identitas pasien. Pasangkan stiker risiko jatuh pada tempat tidur pasien. Pasang restraint bila perlu. Jika memungkinkan, tempatkan pasien dekat nurse station. Selama masa perawatan, perlu dilakukan asesmen ulang pada kondisi pasien sebagai berikut. 1. Pasien baru. 2. Pasien post-operasi. 3. Pasien yang mengalami perubahan kondisi. Dan 4. Pasien yang telah jatuh. Dengan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif ini, kami berkomitmen untuk menjaga keselamatan pasien di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman, mendukung pemulihan, dan mengurangi risiko jatuh yang signifikan demi keselamatan pasien. Salam keselamatan pasien.